Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Babul Azkar ba'da sholah. Kemudian sampai ke fasal yang baru lagi, yaitu bab zikir-zikir sesudah sholat. Ajma' al-ulama'u ala istihbabi zikri ba'da sholati wa ja'at fihi ahadithu kathiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Fanadhkuru atrafan min ahammiha. Bab zikir sesudah sholat. Nah, ini penting juga. Jadi habis sholat 5 waktu itu ada zikir. Jangan langsung habis sholat jalan keluar. Itu kebiasaan yang jelek. Kamu punya waktu sama Allah itu sangat sedikit, sehari semalam. Sedikit sekali. Coba hitung deh, setiap hari kita punya waktu untuk Allah berapa? Sekalipun sholat masih sedikit, yang 5 waktu. Imam Nawawi mengatakan kesepakatan ulama bahwa habis sholat ada zikir. Ajma'ah. Jadi gak ada ajaran selepas sholat langsung keluar dari masjid. Kesepakatan. Kalau kita memahami makna lafaz ajma', itu kesepakatan dari semua mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i. Jangan biasakan habis sholat pergi, habis. Kamu suul adab sekali sama Allah. Ya. Sudah sholat berantakan, tidak mau zikir. Tapi kalau di tempat lain bisa lama dia. Tempat-tempat majlis yang melalaikan bisa sampai pagi, kuat. Cobalah hitunglah waktu kita. Kita punya waktu masih banyak kurangnya untuk Allah, untuk kebaikan, untuk ibadah. Jangan biasakan habis sholat pergi keluar. Kemudian juga jangan biasakan habis sholat sunnah. Gak ada itu. Habis zikir baru sholat sunnah. Dari mana belajar itu? Mohon maaf agak tegas. Karena ini sebab gak mau ngaji, udah rasa pintar sendiri. Habis sholat sunnahnya apa? Ajma'. Imam Nawawi yang katakan. Ajma' al-ulama'u fi atau ala istihbabi dzikr. Kesepakatan para ulama habis sholat disunnahkannya zikir. Belum sunnah sholat. Ba'diyah belum. Ba'diyah selesai zikir, harus sholat sunnah ba'diyah. Jadi itu yang harus diluruskan. Yang pertama, habis sholat jangan langsung keluar, duduk zikir, kemudian sholat sunnah ba'diyah. Nanti meninggal menyesal. Jangankan untuk sholat, menyesal gak melafadzkan lafadz Allah 1 kali, itu jadi penyesalan.
penyesalan setelah meninggal dunia. Laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan bagi penghuni surga atas sesuatu. Sudah masuk surga, apa yang disesali? Ternyata penghuni surga punya penyesalan juga. Apa itu? Ketika hidup di dunia ada satu waktu yang terlewat sia-sia, tidak digunakan untuk mengingat Allah. Sehingga dia berharap dihidupkan kembali ke dunia hanya sekedar melafazkan Allah satu kali saja. Apalagi sholat, apalagi zikir. Itu hadis riwayat Imam Tabrani di dalam Mu'jam, yang lahir 260, wafat 360 Hijriah. Jadi Imam Nawawi mengatakan sunnah, sepakat para ulama bahwa disunnahkan zikir sesudah sholat, dan datang di dalamnya hadis-hadis yang jumlahnya sangat banyak dan sahih dengan bermacam-macam redaksi. Kata Al-Imam An-Nawawi, fanadhkuru atrafan min ahammiha. Kami akan sebutkan beberapa kutipan saja dari riwayat-riwayat yang menurut kami sangat penting, kata Imam Nawawi. Namanya atraf. Ada satu bidang ilmu dalam ilmu hadis disebut dengan kitab al-atraf. Kitab al-atraf. Orang-orang yang mengkaji ilmu hadis mereka faham istilah tersebut. Jadi kitab al-atraf itu adalah kitab hadis yang hanya mengutip sebagian redaksi matan hadis, tidak seutuhnya. Karena tujuannya bukan kajian matan hadis, tapi sumber referensinya dari periwayat pertama, misalnya sahabat, disebutkan sesuai abjad, urutan, mulai dari alif, ba, ta. Disitulah ditemukan riwayat tersebut. Contoh misalnya hadis tentang niat, maka di kitab atraf itu hanya menyebutkan innama al-a'malu bin niat. Lanjutannya tidak ada. Jadi hanya potongan kutipan saja. Sehingga kita bisa tahu sumbernya dari hadis mana ini, hadis tersebut. Itu contoh, namanya kitab al-atraf. Mereka katakan kitabul atraf yaqtasiru muallifuhu ala dzikri tarfil hadithi ad-dal alaihi. Yaitu kitab atraf adalah pengarang kitab meringkas, menyebutkan hadis, hanya diambil potongan hadisnya saja untuk menunjukkan hadis tersebut dan sanadnya. Jadi fokusnya sebenarnya kitab al-atraf itu bukan di matan hadis, bukan di isi hadis, tapi di sanad hadisnya. Jadi kalau mau ahli di dalam sanad hadis, maka harus wajib memiliki kitab namanya kitabul atraf. Manfaat dari kitab al-atraf yang pertama, ma'rifatu atau tashilu ma'rifati asanidil hadis, mempermudah mengetahui sanad-sanad hadis. Itu manfaat kitab al-atraf. Yang kedua, ma'rifatu man akhraja al-haditha, mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis, terutama periwayat pertama. Periwayat pertama hadis Nabi siapa? Ya sahabat. Karena sahabat sezaman dengan Rasul. Mereka yang orang pertama yang menukil riwayat hadis dari Nabi. Nah, kitab atraf itu objek utamanya adalah periwayatan sumber pertama tadi, yaitu musnad sahabah. Jadi kalau mau ahli di bidang sanad hadis, kitab rujukannya adalah kitab al-atraf. Itqan ma'rifatil isnad, kata ulama, menyempurnakan pengetahuan terhadap sanad. Nah, kitabnya itu sangat banyak ditulis oleh ulama ya, tapi yang terkenal itu diantaranya karya Imam Al-Mizi berjudul Tuhfatul Ashraf,
bima'rifatil atraf. Kitab tersebut menghimpun hadis-hadis yang ada di dalam kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Dan juga ada beberapa kitab hadis lainnya dimasukkan. Dijadikan satu kitab. Kurang lebih ada 14 jilid kitab. Ya. Tuhfatul Ashraf itu kurang lebih 14 jilid. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis kitab Atraf, judulnya Allahumma shalli wa sallim Ithaful Maharah bi Atrafil Ashrah. Ini lebih luas lagi. Ya, kurang lebih ada 17 jilid ya, tergantung cetakan. Ada yang saya ketahui itu 17 jilid. Kemudian ada juga kitab Atraf yang ditulis oleh Syihabuddin Al-Imam Al-Busiri. Ini Imam Busiri yang ahli hadis ya, bukan yang pengarang Burdah. Memang namanya sama, Al-Imam Busiri. Tapi yang dimaksud ini adalah Imam Al-Busiri yang ahli hadis. Julukannya Syihabuddin Ahmad namanya, Al-Busiri. Beliau juga menulis kitab Atraf berjudul Atraf Al-Masanid Al-Ashrah. Ada juga ulama bernama Al-Hafiz Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi menulis kitab Atraf berjudul Atraf Al-Kutubi As-Sittah. Jadi mengumpulkan 6 kitab induk hadis di dalam kitab Atraf. Dan ada yang berupa makhtutah, masih berupa manuskrip ya. Setahu saya belum dicetak menjadi kitab, tapi manuskripnya ada di museum. Yaitu Al-Imam Ibnu Asakir juga menulis kitab Al-Atraf berjudul Al-Ishraf Alal Atraf. Kalau kitab Sahih Bukhari yang ada sekarang ini, diantaranya yang kami biasa baca itu sudah ada atraf di bagian bawahnya. Nah, atraf itu mempermudah kita bisa mengambil hadis yang temanya sama. Misalnya tayamum, di situ sudah disebutkan nomor-nomor hadisnya. Atraf. Nah, itu nanti kita merujuk ke nomor hadis itu, temanya sama dengan hadis yang saya baca awal. Kalau yang awal itu tayamum, maka nomor itu adalah nomor-nomor hadis yang temanya sama juga, yaitu tentang tayamum, tapi matannya berbeda. Itu istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Ada ulama India namanya Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Gauri, menulis kitab kurang lebih hampir 800 halaman kalau PDF-nya. Itu berjudul Mu'jam Al-Mustalahati Al-Hadithiyati, membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis, terutama masalah isyarat dan simbol-simbol yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Itu masalah atraf ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, ruwina fi kitab At-Tirmidzi an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyu du'ai asma' qala jawful lail al-akhir wa duburu salawatil maktubati qala At-Tirmidzi hadithun hasanun. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi kitab hadisnya ini ada yang sebagian ulama menyebut sebagai kitab jami'. Ada juga sebagian menyebut jenis kitabnya kitab sunan. Sunan adalah kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum. Beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, yaitu pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi.
Imam Nawawi menyebutkan diriwayatkan kepada kami dari Abi Umamah berkata, "Qil li Rasulillah." Ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan waktunya? Al-murad, doa yang paling mustajab. Waktunya kapan? Maka Nabi menjawab, Jauful Lail al-akhir. Yang pertama, tengah malam paling akhir. Itu waktu yang istimewa. Berapa banyak ayat Al-Quran menginformasikan kemuliaan waktu malam. Sayang sekali waktu malam digunakan habis tidur puluhan tahun. Apalagi seumur hidup, waktu malam kosong dari ibadah. Penyesalan yang ada di yaumul qiyamah. Ada wasiat dari siapa? Dari ibundanya Nabi Sulaiman. Ya bunayya la tukthir an-nauma bil-lail. Wahai anakku tercinta, jangan terlalu banyak tidur di malam hari. Tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yukthiru nauma bil-lail ya'ti yaumal qiyamati faqira. Siapa yang banyak tidur di waktu malam tidak digunakan untuk ibadah, maka kelak nanti di hari kiamat dia datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan fakir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wat-tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka tidak tidur di waktu malam karena ibadah. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini bercerita tentang sholatul lail. Sebagian para mufassirun menafsirkan ayat ini bercerita tentang orang yang menghidupkan malam dengan sholatul lail. Ada yang menyebutkan sholatul tahajud. Dan ada juga yang menyebutkan diantaranya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwa ayat ini bercerita tentang sholat antara maghrib dan isya. Wahiyya sholatu ma bainal isya'aini. Dia adalah sholat di antara maghrib dan isya, yaitu sholat al-awwabin. Yang disebutkan dalam hadis, siapa yang sholat maghrib setelah itu dia susul dengan sholat 6 rakaat dan dia tidak berkata buruk di antara waktu tersebut, maka pahalanya seperti ibadah selama 12 tahun. Paling banyaknya rakaat sholat awabin 20 rakaat, sehingga bisa digabung dengan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. 20 rakaat sholat tarawih, 20 rakaat. Gabung boleh niat dengan sholat awabin, tapi niatnya qodoan, qodo. Tarawih adaan, karena waktu sholat awabin itu ba'dal maghrib, qoblal isya. Maka ketika digabung dengan sholat tarawih, niatnya qodoan, kita bisa dapat 2 pahala, pahala sholat tarawih dan pahala sholat al-awwabin. Itu yang diajarkan oleh Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi waktu malam itu luar biasa. Ada juga di ayat surat Al-Muzammil. Kalau Al-Muzammil konteksnya jelas, itu sholat tahajud. Sholat tahajud. Karena ada tidur, kemudian bangun di waktu malam, kemudian sholat. Walaupun ada ulama mengatakan tidak harus tidur pulas. Kita kalau ingin dapat fadilah tahajud cukup kalau orang Ternate bilang baguling sesaat. Tapi jaga-jaga jangan bablas. Baguling sesaat, bangunnya jam 7, jam 6 pagi. Maka setelah dia bangun tidur, dia sholat, itu sholat tahajud. Ayat di surat Al-Muzammil itu konteksnya sholat tahajud, karena ada perintah ya ayyuhal muzammil qum laila illa
qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila ila akhir ayat. Kan di situ Allah katakan wahai yang berselimut, yang dimaksud Rasul. Allah sebut dengan gelar. Enggak bilang ya Muhammad bangun, enggak. Ya ayyuhal muzammil. Ucapan penghormatan, panggilan penghormatan. Wahai yang berselimut, ayo kum bangun. Laila di waktu malam. Ada kata gum dan ada kata laila. Laila keterangan waktu, waktu malam. Gum bangun dari tidur. Isyaratnya berselimut. Biasanya tidur, orang kalau tidur menggunakan selimut. Maka konteksnya adalah sholat tahajud. Apalagi di bagian akhir ayat itu diceritakan waktu fadilah sholat tahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taguma adna min thuluth lail wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yugaddiru laila wan nahar. Allah mengetahui kamu sholat malam kurang dari sepertiga, setengah malam, atau akhir dari sepertiga malam, dan bersama kelompok yang ikut sholat bersamamu. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar, dan Allah yang sudah meletakkan kadar kemuliaan di waktu malam dan juga di waktu siang. Jadi waktu malam waktu yang istimewa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul hal min sa'il fayaqul hal min da'in fa astajibulah. Wa fi riwayah man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfirani fa'aghfiralah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah hal min ta'ib fa'atub hal min sa'il fa'u'tiyah hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, yang artinya Allah menurunkan rahmat khusus. Menurut Imam Malik artinya rahmatan makhsusah, sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Fathul Bari. Allah menurunkan rahmat khusus setiap malam, gak ada libur, setiap malam ada rahmat khusus yang Allah turunkan di langit dunia ini. Waktunya adalah sepertiga malam yang akhir, kata Nabi Muhammad SAW. Allah memanggil hambanya, mana yang mau meminta, aku akan beri. Mana yang mau bertobat, aku akan ampuni. Mana yang berdoa, aku akan ijabah doanya. Atau kama qala Rasul SAW. Kan dulu ada orang soleh satu, wiridnya di sholat malam itu selesainya, wiridnya ana, saya, ana, saya. Ditanya oleh tetangganya, kenapa zikirnya saya di tengah malam? Karena Allah Ta'ala di sepertiga malam kan mengatakan mana yang mau bertobat, ya saya bilang saya, ana. Mana hamba yang mau memohon ampun atau meminta padaku, aku akan beri, ana, saya. Mana hamba yang mau berdoa meminta padaku, ana, saya. Jadi saya jawab ana, saya. Kemudian ada waktu malam yang istimewa juga. Ini ada di dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Abdul Qasim Al-Asfahani di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib.
bi isnadihi an Mu'az bin Jabal, dengan sanad kembali kepada sahabat Sayyidina Mu'az bin Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya al-layali al-khamsa wajabat lahul jannah." Siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah, maka wajib baginya surga. Malam apa saja itu? Yang pertama at-tarwiyah, malam tarwiyah. Yang kedua walailatu arafah, malam di hari Arafah. Yang ketiga walailatun nahr, malam di hari raya Idul Adha. Yang keempat walailatul fitr, malam di hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam di malam nisfu Sya'ban. Itu disebutkan oleh Abul Qasim Al-Asbahani terkait keutamaan waktu malam. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, doa yang paling didengar oleh Allah dan paling ijabah waktunya selain tadi yang awal, yaitu tengah malam akhir. Nabi katakan waduburu sholawati al-maktubati, yaitu selesai solat yang wajib yang 5 waktu. Habis solat yang 5 waktu, selesai solat 5 waktu, itu adalah waktu yang mustajab, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka sayang sekali kalau langsung pergi tanpa zikir, tanpa berdoa, ya. Atau sholat, itu waktunya zikir dan berdoa habis sholat 5 waktu. Bukan waktunya sholat sunnah, dan bukan waktunya kita pergi meninggalkan masjid. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, ini adalah hadis yang derajatnya hasan, hadis yang baik. Istilah hadis hasan dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi. Sebelum masa Imam Tirmidzi hadis hanya ada 2, hadis sahih dan dhaif. Di masa Imam Tirmidzi beliau populerkan istilah hadisun hasanun. Dan kitab hadis yang menghimpun hadis hasan paling banyak itu ada di Sunan At-Tirmidzi. Paling banyak hadis hasan. Dan ada istilah baru yang beliau populerkan, yaitu hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Itu istilah yang dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi. Itu maknanya sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu derajatnya hasan, dan sebagian ulama berpendapat hadis itu derajatnya sahih. Bukan istilah yang kita sebutkan ada hadis dhaif, hasan, sahih, kemudian hadis hasan sahih. Ya. Hasan sahih itu sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Hadis secara umum hanya 3, hadis lemah, dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Tapi harus diperhatikan, kita juga harus beradab kepada hadis dhaif. Hadis dhaif itu masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang gak boleh kita gunakan hadis palsu, hadis maudhu. Kalau hadis dhaif, selama itu bukan masalah hukum, masalah akidah, ya, dan tidak masuk kepada rawi pendusta, yang meriwayatkan bukan seorang rawi yang pendusta, dan disepakati oleh ulama akan kelemahannya sangat lemah, maka hadis dhaif itu sebagai pendukung riwayat-riwayat yang sahih. Imam Ahmad pernah mengatakan, hadithud dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat ulama. Sebab apa? Hadis dhaif punya kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi derajatnya tidak sekuat derajat hasan dan sahih. Akan tetapi hadis dhaif bisa naik derajat hasan jika dikuatkan oleh hadis-hadis hasan. Namanya hasan li ghairi. Ada juga sahih li ghairi. Itu bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang kuat, dia bisa naik derajat. Sehingga ada istilah sanadnya lemah tapi matannya sahih. Nah, itu kajian di ilmu hadis. Kemudian dikatakan di sini waruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim,
An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi takbiri, wa fi riwayah Muslim kunna. Kami meriwayatkan atau diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibni Abbas mengatakan, kuntu a'rifu, dahulu, yaitu yang dimaksud di zamannya Nabi, kami mengetahui selesainya solat. Kami mengetahui selesainya solatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan adanya takbir. Ada suara takbir. Artinya apa? Ada zikir. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa zikir dengan adanya suara itu ada di masa Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain dikatakan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, anna raf'a sauti bidzikir hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suara keras yang ibaratnya jangan terlampau teriak, sewajarnya saja. Dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah itu ada orang doa teriak-teriak. Kemudian Nabi menegurnya, ya, saya riwayatkan secara makna ya. Nabi menegurnya, Nabi mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak tuli dan tidak buta. Maksudnya gak perlu sampai teriak-teriak. Nah, Nabi marahnya di situ. Ya, berdoa, berzikir sudah masuk kepada level suara teriakan. Tapi kalau sekedar suara itu terdengar, tidak teriak, kata Ibnu Abbas, itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kami mengetahui selesainya sholat dengan adanya suara zikir. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Ada ulama mengkompromikan riwayat. Kadang-kadang Nabi mengeraskan suara zikir, kadang-kadang Nabi mengsir. Ada yang berpendapat demikian. Makanya beberapa guru kami itu biasanya ada di sholat asar gak ada suara, suaranya pelan, ikut dengan waktu sholatnya. Zuhur juga begitu. Tapi ketika maghrib, nah suaranya kedengaran, ya, sebagaimana yang diamalkan. Atau dipadukan, kita amalkan semuanya ada suara, gak ada masalah. Biasanya di bawah ayat Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di surat Al-A'raf. Berdoalah kalian kepada pencipta kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh permohonan dan pelan suara. Khufyah. Nah, lafaz khufyah ini dijadikan dalil juga bahwa berdoa itu suaranya pelan. Khufyah. Akan tetapi yang menjadikan dalil bahwa zikir dengan suara terdengar itu menganggap bahwa ayat ini ceritanya waktu Nabi di Makkah. Jangankan untuk doa dan zikir, sholat saja sembunyi-sembunyi. Takut terdengar oleh musuh. Diketahui oleh musuh, bisa membahayakan diri mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan kaum lemah. Maka syariat pada waktu Nabi di Makkah itu semuanya sifatnya sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam doa harus sembunyi-sembunyi, zikir juga sembunyi-sembunyi, dakwah juga sembunyi-sembunyi, sholat juga sembunyi-sembunyi. Tapi ketika pindah ke kota Makkah, dari Makkah pindah ke kota Madinah, ya, dari Makkah pindah ke kota Madinah, disitulah riwayat ini ada. Ibnu Abbas riwayatkan waktu beliau ada di Madinah Al-Munawwarah, maka ada zikir, terdengar zikir dengan suara. Itu dalilnya ada. Bahkan hebatnya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah membahas masalah ini menjadi satu kitab khusus. Seperti Al-Imam Suyuti, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab khusus tentang hukum mengeraskan suara ketika berzikir maupun berdoa. Ya.
Tanda kutip bukan teriak ya, suara terdengar. Itu beliau tulis satu risalah atau kitab yang beliau muat juga dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, dan juga ada kitab tersendiri judulnya Natijatul Fikr fil Jahri Bidzikr. Itu membahas kebolehan untuk suara itu dikeraskan ketika berdoa, terdengar suara ketika berdoa dan berzikir. Ada juga ulama India namanya Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi. Nah, beliau punya kitab ini lebih luar biasa lagi, menerangkan tentang masalah jahar di dalam zikir, menyempurnakan apa yang sudah ditulis oleh Imam As-Suyuti, berjudul Sibahatul Fikir fil Jahri Bidzikir, yang membahas tentang suara terdengar ketika membaca zikir ataupun berdoa. Taib. Dan diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu qol, Thauban mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya beliau istighfar 3 kali. Dan beliau membaca doa yang biasa kita baca habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qila li Auza'i wa huwa ahadu ruwat al-hadits, dikatakan oleh Imam Auza'i, salah satu periwayat hadis tersebut, kaifa al-istighfar, bagaimana cara istighfarnya Nabi ketika selesai sholat? Maka beliau mengatakan astagfirullah. Nabi membaca astagfirullah, astagfirullah. Riwayat tadi bukan hanya satu ya, ada beberapa riwayat. Makanya ketika kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam ya, itu kan ada redaksinya berbeda-beda. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam, ada tabarak wa ilaikas salam. Redaksinya ini banyak, digabung oleh ulama, riwayat satu digabung dengan riwayat ini sehingga jadi satu doa yang utuh. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau di hadis ini kita bisa pahami bahwa tidak mungkin Nabi tidak mengeraskan suara. Kalau Nabi baca sir, dari mana mereka tahu Nabi sedang istighfar, sedang membaca doa yang sangat jelas periwayatannya, per lafaz. Berarti Nabi bacakan itu sahabat mendengar. Kalau tidak dibaca sama sekali atau dibacanya dalam hati, lantas bagaimana mungkin sahabat-sahabat Nabi bisa mendengar dan meriwayatkan per lafaz dari bacaan doa Nabi Muhammad SAW. Dan di sini menyebutkan karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi, kalau beliau selesai solat, berarti riwayatnya langsung Nabi selesai solat langsung baca dan ada suaranya. Nah, ini pembahasan terkait bab zikir setelah sholat, insyaallah.